Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngelanjutin tutorial gimana caranya ngebuat bot auto base di Twitter ya, atau bot manifest gitu. Nah, kemarin di part 10 tuh kita udah ngapain aja sih gitu ya. Jadi di part 10 tuh kita asumsikan bahwa message yang kita dapat itu mengandung media ya, media nih. Kita tuh dari tahap sini kemarin. Nah, ketika message-nya itu ada medianya, kita itu harus download dulu kan medianya. Nah, kemarin kita udah nyoba nih. Kita kita lihat lagi codingannya. Nah, di sini ya, kemarin kan kita udah dapetin file name-nya ya. Terus kita masukin file name-nya ini ke download media di function yang kita buat sendiri, download media. Nah, di sini ada proses download yang menggunakan authorization gitu ya. Nah, authorization ini digunakan untuk proses download gitu ya, agar bisa terautorisasi. Nah, ketika sudah berhasil di-download, file yang sudah berhasil di-download itu akan disimpan di file system lokal ya, di lokal sini, disimpan di rootnya gitu. Nah, daripada kita penasaran, kita coba tes lagi aja downloadnya kemarin ya. Kita coba trigger lagi di sini, kita trigger, kita pastiin lagi ya. Kemarin tuh kita ini kan get admin user info, terus dapetin message-nya. Terus kalau udah dapet message-nya, kalau message-nya ada gitu, baru kita nge-tweet message-nya. Nah, di proses tweet message-nya ini dia ngecek ya ada attachment-nya apa enggak. Kalau ada attachment-nya, dia baru nge-download dulu ya, download ini. Nah, habis itu dia langsung nge-resolve aja dulu. Gak usah di-tweet dulu si message-nya. Kita mau ngecek dulu aja download si medianya masuk nggak ke lokal kita gitu ya. Oke, kita langsung cek aja. Ini jangan lupa di enter dulu. Terus ini kita trigger ya, downloading media. URL-nya ini ya, tadi gua konsolok. Terus media has been successfully downloaded. Berhasil nih berarti ke download. Nih ya teman-teman ya, kita lihat di sini tuh ada tuh ya, nama filenya A79 gitu. Nah, ini dia filenya, sudah berhasil ke download ya. Ini gue foto di kosan nih, foto jendela. Nah, udah dapet nih. Nah, kalau udah dapet gini, terus kita mau ngapain? Selanjutnya kita ngupload ya, ngupload fotonya gitu. Buat apa diupload? Kita ngupload fotonya itu supaya dapat media ID-nya. Nah, media ID-nya inilah yang nanti kita gunain buat nge-tweet update status yang ada medianya gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngerjain yang ini nih, gimana caranya ngupload media gitu. Nah, caranya ngupload media adalah sebenarnya itu udah disediain di API-nya Twitter ya. Nih, kalian tuh bisa nemuin di sini upload media. Kalian cari aja lah di documentation-nya gitu, upload media. Nanti kalian nemuin nih. Nah, di sini disaranin ya sama si Twitternya gitu. Objects such as tweets gitu ya, direct message user can be passed one or more object with media ID. Nah, terus an entity which contains media objects can be created by following these steps ya. Pertama kita harus upload dulu nih, upload medianya using the recommended chunket upload. Itu bisa buat image, GIF, video, or the older simple upload ya. Jadi kita bisa pakai dua cara nih, chunket atau simple. Tapi yang terbaru itu direkomendasiin sama si Twitternya itu pakai yang chunket gitu ya. Karena yang simple ini ya emang cuma buat image doang gitu, image only ini tulisannya. Yang chunket ini bisa buat ketiga file yang kita definisikan kemarin tuh, yang ada yang GIF, video, sama foto ya, sesuai sama ini nih, image, GIF, video gitu. Nah, tapi ya kita lihat nih yang chunket, kita lihat yang simple dulu deh. Nah, yang simple ini itu caranya ya sesuai dengan namanya gitu ya, simple caranya. Tinggal pakai ini aja usage-nya nih. Kok usage sih? Mana sih resource nih? Tinggal pakai resource URL-nya aja. Tinggal pakai media /upload gitu kan. Terus parameternya itu medianya itu gitu, si media datanya, si medianya gitu. Terus udah di upload kelar gitu kan.
Nah kalau misalnya kalian ngupload video gitu ya, itu harus pakai yang chunket atau yang GIF tadi, itu harus pakai yang chunket. Nah yang ini, jadi gimana sih caranya gitu kan? Nih kalau kalian mau pakai yang chunket ini, itu caranya beda ya, nggak kayak yang simpel tadi. Ini menurut gue lebih ribet. Jadi kalian tuh harus ngeinisialisasi dulu, uploadnya using init command, terus habis itu pakai append baru di finalize. Kurang lebih caranya gini, init terus nge-append terus gini, ribet banget kan. Nah tapi kabar baiknya adalah di dependencies yang kita gunakan gitu ya, yang tweet itu dia udah menyediakan gitu untungnya. Nih kalian ke npm-nya ya, atau ke GitHub-nya aja deh. Biasanya GitHub lebih update sih. Nih kalian ke GitHub-nya aja, terus kalian cari aja chunk gitu. Nah nih dapat nih post media via the chunked media upload API. Tuh dia baik banget tuh, udah nyediain posted media chunk. Terus ini file path-nya apa ini. Nah dengan menggunakan ini kita bisa langsung upload sih GIF-nya atau video tadi gitu. Nah sebenarnya kalau kalian penasaran gitu ya, kalian masuk aja ke functionnya yang ini nih, post media chunket gitu. Ini tuh dia sebenarnya caranya sama gitu, menggunakan yang udah dijelasin sama Twitter tadi, menggunakan apa, di initialize dulu gitu, terus habis itu di append baru di finalize gitu. Sebenarnya sama caranya, cuman mereka menyimpelkan gitulah supaya kita mudah makainya gitu kan. Ya itulah gunanya dependencies gitu kan, frameworknya. Mana ya kalau mau lihat ya kalian bisa lihat sendiri lah, nanti jadi kelamaan videonya. Nah terus udah kayak gitu, nah jadi gitu ya. Nah tapi ada satu lagi nih, tapi kabar buruknya adalah gue nggak tahu ini kenapa, ini salah gue atau mungkin error di dependensiesnya gitu. Kadang kalau misalnya gue upload GIF atau video itu suka gagal gitu. Gue nggak tahu gagalnya di mana sih. Gue nggak bisa nyalahin dependensinya juga sih. Soalnya kadang tuh suka gagal gitu kalau pakai chunket, tapi itu sepersekian dari berapa ratus lah, maksudnya jarang gagal, tapi kadang gagal gitu kalau ngupload video atau GIF gitu. Gue nggak tahu gagalnya dari mana. Nah untuk meminimalisir itu gitu kan, jadi kita pakai dua-duanya aja API-nya gitu. Kita kalau yang upload foto itu ya udah kita uploadnya pakai yang simple media ini aja gitu ya, yang simple ini kita pakainya. Mana tadi ya, ini kita makainya yang simple ini aja. Nah kalau untuk yang video atau GIF itu, kita khusus yang video atau GIF itu kita pakai yang ini aja, pakai yang chunket ya. Oke, kita langsung aja eksekusi codingannya ya. Jadi langkah pertama adalah ya kita harus bikin bikin metodenya dulu ya. Bikin metodenya namanya upload media gitu. Bikin aja di sini lah, upload media gitu. Nah di upload media sini dia itu harus menerima dua parameter. Yang pertama itu file path-nya apa. Terus yang kedua itu sih type-nya ya, karena kita kan pengen tahu dia type-nya itu foto atau selain foto gitu. Nah di sini baru deh kita pakai enter. Kalau udah di define, ntar di sini kita bisa pakai upload medianya. Upload. Oh ya, this kan logo ini nggak pakai this. Oh iya kan, ini dari file lain ya, lupa gua. Nanti upload media. Nah berarti di sini kan ada media URL-nya ya pasti. Kok media URL sih, file path, sorry. File path-nya itu berarti dari file name-nya ya, file name-nya ini. Karena path-nya itu kan ada di root kan, path-nya itu ada di root. Jadi sama aja, sama kayak file name-nya gitu. Jadi sama kayak file name. Terus kita masukin type-nya. Type-nya itu kemarin kita udah define di sini ya. Ini type. Masukin type-nya.
Nah, karena ini prosesnya asinkronus, jadi kita harus await di sini. Upload media, oke, udah. Nah, karena dia prosesnya asinkronus ya, dan dia di await, maka kita harus bikin yang namanya promise ya. Dia harus nge-return juga promise. Sini dia nerima resolve sama reject. Terus function sini. Nah, di sini ya, proses di sini di dalam promise-nya kita harus dapetin dulu nih si file fotonya itu. File fotonya, si file yang ada di root kita. Caranya gimana? Kita define dulu variabelnya namanya content ya, B64 content. Karena dia type-nya itu base64, terus kita convert. Nah, caranya gimana? Kita bisa manfaatin package yang namanya fs ya, yang kemarin kita udah coba pakai. Gue nggak tahu namanya package atau apa sih. Nih ya, kita nge-require file sistemnya. Ntar gue tune dulu deh, pusing gue banyakan ini. Upload media. Nah, di sini kita pakai berarti fs. Kalau misalnya kita mau ngambil datanya, berarti pakainya read ya, read file, pakainya yang sinkronus aja ya. Nah, kita mau ngambil yang mana nih? Mau ngambil yang sesuai path-nya ya, berarti namanya file path gitu. Pakai file path-nya. Nah, terus di sini tuh konfigurasinya. Nah, gue bikin di sini dia di encode-nya tuh base64. Encodingnya dia base64. Nah, kalau udah gini ya, terus kita bisa langsung manfaatin API yang udah dikasih sama Twitter tadi, sama si package dependencies tadi ya. Kita bisa memanfaatin ini sama ini yang cangkat ini, kita gak usah lihat. Nah, jadi kita pakai dua ini aja. Kita bisa manfaatin ini dan satu lagi. Mana nih, satu lagi nih ya, kita pakai dua ini aja gitu. Nah, jadi di sini gitu kita tinggal kasih kondisi aja, if si type-nya itu sama dengan foto gitu ya. Kalau udah sama dengan foto, itu dia pakai yang simple upload. Nah, selain foto baru kita pakai yang chunk. Nah, gimana caranya pakai yang foto ini? Ya udah, berarti kita tinggal panggil API-nya, panggil dependencies-nya di state dot. Kalau misalnya mau upload, kita pakai post ya, berarti ke post. Nah, terus REST API-nya apa? Nih, REST API-nya ini udah disediain juga sama si Twitter, media/upload. Upload. Nah, di sini baru nih media sama media kategori ya, di sama kategori. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai media tuh, kalau kita pakai dependencies-nya ini, dia nggak akan ada name-nya media. Tuh, kalau kalian lihat gak ada ya, adanya media data. Kita pakai yang ini, media data. Nah, datanya apa? Media datanya ya yang ini, yang kita udah panggil tadi, B64 content gitu. Nah, terus di sini tinggal callback-nya gitu kan, ada error sama ada data seperti biasa, sama ada respon, cuman nggak dipakai. Nah, langsung aja kita callback-nya apa gitu kan. Nah, di sini baru kita dapat nih datanya nih. Kalau misalnya dia nggak error, gitu kan, berarti dia kan dapat datanya. Kalau misalnya dia error, berarti dia ya error gitu ya, tinggal reject aja, tinggal reject errornya. Nah, kalau misalnya dia nggak error, berarti kan dapat tuh datanya ya, dapat si data respon yang udah diupload fotonya. Oh ya, ini gua hapus dulu yang tadi. Nah, ini kita resolve langsung aja si datanya.
Else kalau misalnya dia tipenya bukan foto, berarti kita pakainya yang chunket deh, yang chunket. Mana tadi? Oh nih, kita pakai yang chunk T post media chunk. Kita tulis manual aja ya, nggak usah copy lah, bahaya tuh. Terus media chunket, terus file path-nya apa? File path pakai, oh ya, terus di sini file path bentar, oh dia pakai file path ya, bukan. Ya. Jadi kalau ngupload foto dia harus berbentuk base64. Kalau dia ngepost pakai post media chunk ini, file path-nya tuh bener-bener harus berbentuk file path aja udah. Nanti dia yang ngurusin gitu, si API ini yang ngurusin. Pakai file path aja. Nah terus kalau udah, ya udah, ada error data responnya. Ada error sama data sama respon yang nggak dipakai. Udah sama deh kayak yang di atas, if kalau nggak error berarti dia nge-resolve si datanya, ya kan. Kalau dia error berarti dia nge-reject si errornya. Error gini. Oke. Oke, dia ngupload media, udah ke-upload. Kalau udah ke-upload berhasil, dia dibalikin datanya. Kalau dia error, dia nge-reject errornya. Begitupun sama dengan yang pakai yang chunket ini. Nah kalau udah gini gitu ya, nah kalau udah gini, kita selanjutnya harus ngehapus file yang ada di lokalnya nih. Gimana cara ngapus file yang ada di lokal? Nah sama caranya juga kita bisa memanfaatkan fs ya. Nah ini kan sebenarnya sama aja nih, mau di yang sini apa di sini harus sama-sama dihapuskan. Kita berarti bisa ngapusnya di sini. Tinggal ini aja, fs terus unlink aja. Namanya unlink ya kalau buat ngapus file yang ada di sistem kita. Unlink karena kita sinkronus, pakai aja yang sinkronus. Nah terus di sini file path-nya, karena file path-nya sama dengan file name, itu saja file name gini. Loaded. Nah kita di sini kasih console log aja ya, tulis di sini aja console log media has been apa sih bahasa Inggrisnya, media being uploaded. Bener gak sih? Tahu ngaco nih gue bahasa Inggrisnya. Media being uploaded ya, maksudnya media lagi diupload gitu kan. Kalau berhasil gitu kan, sini pak, media has been successfully uploaded. Udah, has been uploaded. Oke. Media, downloading media. Gue nggak enak sih di sini ada konsol-konsolan gini, ini mending gue pindahin aja ya. Gue pindahin ke sini deh. Sini. Duh, sorry. It's been successfully downloaded. Oke, kita taruhnya di sini aja.
media has been successfully downloaded. Oke, udah kayak gini kan, udah. Terus upload media being uploaded, terus media has been successfully uploaded. Oke, udah kayak gitu. Kalau udah berarti dia kan harusnya dihapus ya. Nah, di sini kita bisa kasih message, nggak apa lah, kasih konsol aja di sini. Media has been deleted from local. Udah ya gini ya. Udah, kalau udah gini kita bisa coba di sini ya. Bentar, harus di konsolok dong. Ini kan tadi gua nge-resolve datanya ya, berarti gua harus nampung di sini. Media nah gini, di sini gue bisa ngeliat nih upload medianya, uploaded media. Kemana tuh pak, ngacir dia. Nah ini ya, uploaded media kita lihat nanti ya udah ke-upload apa belum gitu. Oke, langsung aja kan. Kita trigger ya. Ntar persiapan dulu cuy. Ritual uploaded media. Oke. Kok gua agak merinding, bisa nggak ya? Bisa nggak nih? Oke, kita coba. Media being uploaded. Yes, berhasil ya teman-teman ya. Nih, jadi ini adalah media yang uploaded media yang sudah berhasil kita upload nih. Dia itu responnya ada media ID-nya, ada media ID string, terus ada size-nya berapa gitu ya. Ini dalam hitungan byte ya teman-teman. Jadi 366 kilobyte. Terus dia ada waktu expire-nya juga. Terus ada image type-nya apa, width-nya, ada resolusinya nih, ukurannya berapa pixelnya. Udah, itu aja datanya. Nah, data yang kita butuhin ya, itu yang ini, media ID string. Inilah yang akan kita gunain buat ngupload bukan ngupload sih, upload kan udah, buat kita cantumin saat kita nge-tweet postnya gitu nih. Nah, gimana cara cantuminnya gitu kan? Caranya adalah nih, hapus aja server. Oh ya, ini satu lagi ya, media has been deleted. Nih udah ke delete ya, nggak ada. Oke, udah ke delete. Nah, kalau udah gini ya kan, ya udah tinggal kita taruh nih. Jadi nih ya. Oh ya, lihat di sini aja. Mana ya post media? Kita start tutorial API. Nge-tweet post. Nah nih, post status update. Nah, post status update ini jadi di parameternya itu yang require itu kan sebenarnya statusnya kan, karena ini teksnya gitu. Nah, selain itu, kalau kita mau ngupload media gitu ya, itu ada parameter lain gitu ya. Nih namanya ini media ID ya, namanya media IDs. Nah, ini dia berbentuk array ya teman-teman, berbentuk array. Jadi nanti si media yang kita masukin itu harus dalam berbentuk array gitu. Jadi kita tambahin di payloadnya ya. Scope payload dot
gitu ya. Dot apa? Dot media IDs. Media IDs ini harus dalam berbentuk array ya. Nah, arraynya apa? Ya ini tadi uploaded media dot ya, jangan lupa bukan upload medianya yang kita bawa ke sini, tapi hanya stringnya doang ya tadi, media ID string. Ini ya teman-teman ya, media ID string, kita copy aja dah. Duh gatel gue. Gini udah kelar gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ada attachment ya, nih tambahin ini ke sini, ke payloadnya tuh. Jadi nanti payloadnya bentuknya ada statusnya sama ada si ininya gitu dah. Nah kalau nggak ada attachmentnya ya langsung aja status teks doang gitu. Udah deh kelar sih. Udah kita coba ngepost ya. Oke. Payload error data successfully posting resolve. Oke. Nah kita coba nih the moment of truth, apakah kita berhasil? Aduh, harus buka Twitter dulu dong, twitter.com, terus ke ini gua. Nah ini ya profile gua gitu. Nah ini kan nggak ada nih ya. Nanti pas berhasil kita cek apakah dia muncul di sini gitu. Coba kita lihat, kita trigger. Oke, kita persiapkan dulu mental kita. Oke, kita trigger loading media uploaded. Media has been successfully uploaded. Media has been deleted from local. Successfully posting new status with ADM. Berhasil. Tapi kita lihat apakah beneran berhasil. Yeay, berhasil teman-teman. Yeay. Berhasil ya nih. Test from backend with trigger word is coy. Terus ada fotonya lagi kan, mantap banget. Nih, ada fotonya gitu kan. Nah udah deh, gue delete lagi gitu kan. Gak penting ini tweetnya gue. Nah, kalau teman-teman gue lihat nih apaan lagi nih kan orang tweet nggak jelas. Dah kayak gitu aja teman-teman caranya. Ini udah berapa menit sih? Oke, karena baru 28 menit ya. Jadi nih kan ini udah kelar. Jadi download media udah kelar, terus post upload medianya juga udah kelar, terus post update status tweetnya juga udah kelar ya kan. Jadi ini gue kasih hijau juga. Oke, terus ini juga udah kelar kan. Udah deh, langkah terakhir adalah delete gitu kan. The final countdown adalah ngedelete message yang udah kita repost ke tweet gitu ya. Ini harus kita delete. Nah gimana cara delete-nya? Delete-nya ya pakai function yang udah pernah kita buat gitu ya, metode yang kita udah pernah buat nih, delete message gitu. Tinggal masukin message-nya aja gitu di sini. Caranya gimana? Nah, caranya adalah di sini aja. Ini gue hapus aja lah. Nah, caranya delete-nya kita harus kita panggil di sini gitu, function delete-nya. Nah, gimana cara ngapusnya? Nah, kita tinggal bikin aja di sini ya. Bikin aku bikin sih, tinggal panggil aja di sini. Await bot, terus delete kan, delete message. Nah, tinggal panggil message-nya di sini. Message ini kan. Nah, ini udah kelar. Nah, di sini baru kita kasih pesan aja. Message bukan message, DM message has been deleted from Twitter. Itu aja ya, DM has been deleted from Twitter. Double ini aja lah, message has been deleted from Twitter. Udah gitu.
Ada yang kurang lagi nggak? Oh iya, nah ini deh yang kemarin gue bilang. Jadi kadang message-nya itu ada tapi dia gagal diupload gitu kan. Nah kalau gagal diupload, dia kan masuknya pasti ke error sini kan. Nah message yang gagal diupload itu harus kita hapus juga ya. Kalau nggak dihapus dia bakal muter-muter aja di situ gitu, nguploadnya ntar. Nah itu kita harus hapus juga. Nah cara ngapusnya kita harus cek dulu apakah si message bukan apa, ngecek langsung aja wait gitu kan. Wait this wait buat delete message terus message gitu. Nah tapi gitu ya teman-teman, loh kok ini merah, kok tidak ada. Oh iya kan ini dalam ini ya, beda-beda blok. Nah kita harus bikin di luar blok sini. Kita harus bikin temporary file dulu ya. Type message. Kita message. Kalau ada message ID-nya kan, berarti type message sama dengan message. Baru kita hapus si type message-nya. Gini. Bener nggak? Kok aneh ya? Bener sih. Kalau mau ada message-nya. Nah, oh iya. Nah ini kan kalau misalnya 0 dia nggak mungkin berhasil ya. Berarti if the message.id gitu ya, kalau ada message-nya maksudnya, baru dia hapus gitu. Udah deh, kelar teman-teman. Kalau ada message-nya baru dia hapus. Udah, message has been deleted, not to post. Nah ini kan kita nggak ada tweet lagi ya harusnya. Kita coba deh cek bener nggak. Udah nggak ada tweet lagi gitu kan. Oh nggak deh, kan tadi masih ada ya. Nah ini sekarang ke delete nih. Successfully posting. Terus message tadi has been deleted. Message has been deleted from Twitter. Oke, berhasil teman-teman. Kita cek refresh lagi. Nah ini kan ada ya. Karena tadi sebelumnya belum dihapus, jadi begitu gua coba lagi ya masih berhasil gitu. Gua delete. Nah ketika ini gua trigger lagi gitu ya, harusnya nggak berhasil. Karena data yang bukan nggak berhasil, harusnya dia bakalan ngasih message ini not tweet to post, karena udah nggak ada message yang harus gua post lagi gitu ya. Kita coba lagi aja. Trigger. Nih, not tweet to post. Oke. Berarti berhasil teman-teman. Oke. Jadi di part ini kita sudah menyelesaikan semua proses kita ya. Begitulah cara membuat Autobase atau bot manifest di Twitter ya. Jadi ini gue bisa kasih warna hijau ya. Udah kelar. Nah proses ini gitu ya. Jadi ini tuh terserah kita gitu, mau diulangin setiap berapa jangka waktu berapa gitu. Kalau gue biasanya kemarin tuh per 3 menit kalau gue tuh yang gue buat kemarin tuh itu udah pas sih. Atau deh itu keseringan apa enggak ya, mungkin per 5 menit. Mungkin kalau mau cari aman ya per 5 menit, kalian tinggal di sini bisa per 5 aja gitu nulisnya. Ini kan detik ya, ingat ya, ini detik, menit, jam, dan seterusnya. Nah terus di part selanjutnya ya, jadi ini tuh belum selesai gitu. Ini kan kita baru jalanan ini di lokal ya, di lokal sini, di lokal kita kan mau nge-hosting ini di suatu tempat gitu. Nah gue bakal hosting backendnya server ini di Heroku ya, namanya di Heroku. Jadi Heroku tuh sebuah service ya, gue nggak tahu dari mana sih ini Heroku. Nah di Heroku sini kita bisa nge-hosting server kita gitu. Jadi kita nggak perlu lagi gitu kan Nodemon app, biar dia aja yang nge-hosting gitu. Jadi tinggal kita tinggalin, udah servernya jalan terus setiap hari gitu. Nah, tapi perlu diingat ya, Heroku ini kan gratis. Jadi
ada batas limit jamnya gitu untuk server kalian bisa tetap hidup dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu setahu gue yang gratis tuh ada 2000 years later. Ya pokoknya itulah, jadi setiap per bulan itu ada batas jam server kalian itu bisa up gitu ya, namanya Dino Hour. Nah, Dino Hour-nya ini yang gratis itu setahu gue cuman 600 sampai 500 hour gitu, lupa gue. Nah, kalau kalian nambahin credit card itu bisa jadi 1000 hour gitu ya, lumayan kan 2 kalinya gitu. Nah, gitu aja sih, gue cuma mau kasih tahu itu doang. Nanti di part selanjutnya aja gue ngasih tahu gimana caranya upload nge-hosting server kalian ke Heroku ini ya, lewat terminal juga caranya ya, gak susah kok gitu. Oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari bagaimana cara membuat bot autobase atau manifest di Twitter ya. Akhirnya kita udah kelar juga nih ininya, prosesnya ini kita udah kelarin semua sampai part 11 gitu ya. Jadi part 12 ini adalah part terakhir ya, gimana caranya kita hosting server kita ke Heroku. Oke teman-teman, segitu aja tutorial dari gua. Jika kalian suka dengan tutorial gua, jangan lupa subscribe channel gua, dan jangan lupa juga buat sharing ke teman-teman kalian ya, buat yang membutuhkan gitu. Nah terus kalau kalian bingung ya, kalian bisa tanya aja gitu di kolom komentar gue, nanti bakal gue jawabin gitu pertanyaan kalian. Dan jangan lupa juga like video gue, and see you on the next tutorial. Bye.